Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam penjelasan kali ini akan dikisahkan sebuah kisah nyata dari seorang yang rutin dan tekun mendirikan tahajud bernama Pak Wijaya. Kisah ini diambil dari buku dengan judul Keajaiban Salat Tahajud, Duha dan Puasa karya Kyai Haji Ahmad Jailani. Dikisahkan bahwa seorang yang rajin tahajud bernama Pak Wijaya, seorang guru yang mendapatkan uang 20 juta dalam satu hari. Ini mungkin adalah rezeki dan kelapangan dari Allah untuk menjawab doa-doa yang dia ucapkan di setiap tahajudnya. Berikut kisahnya. Waktu itu, ia benar-benar dalam keadaan sulit. Atap rumahnya baru saja roboh. Kayu penyangga gending sudah keropos dimakan rayap. Begitu dia melihat ke atas, hampir semua kayu penyangga sudah keropos dimakan rayap. Tentu ia harus segera pindah dari rumah bersama keluarga. Karena kalau tidak, maka salah seorang anggota keluarganya akan tertimpa genteng beton dari atap rumah. Ia pun langsung mencari rumah kontrakan dekat rumahnya. Dan alhamdulillah, ia dapatkan rumah kontrakan mungil, satu pintu dan satu kamar. Ia pun sempat sebulan tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana itu, yang bayaran per bulannya sekitar Rp200.000. Dalam tidur di rumah kontrakan, ia bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya. Di dalam mimpi itu, ayahnya berkata kalau ia akan mendapat rezeki yang cukup banyak. Ia pun terbangun di malam hari yang sunyi, seolah almarhum ayahnya benar-benar hadir dalam kehidupan nyata. Ia langsung ke kamar mandi mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Di malam itu, ia berdoa agar Allah memberinya rezeki yang melimpah. Bila ia dapat rezeki, uang itu akan ia gunakan untuk memperbaiki rumah peninggalan almarhum ayahnya. Usai melaksanakan sholat tahajud, ia pun tertidur. Dan almarhum seolah-olah datang lagi dalam mimpi sambil tersenyum. Entah apa yang disampaikan dan entah apa yang ia rasakan. Ayahnya seolah-olah berkata, "Terima kasih sudah merenovasi rumah ini." Pagi hari, ia terbangun dari mimpi. Azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Ia pun segera meluncur ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasanya damai bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ia pun tak lupa berdoa semoga hari itu diberikan rezeki yang melimpah. Pulang dari masjid, ia langsung mandi, berpakaian dinas seorang guru, dan langsung berangkat ke sekolah dengan motor jadulnya. 1 jam kemudian, ia sampai di sekolah. Di parkiran motor, Pak Satpam seolah memanggilnya. "Pak Wijaya, ada surat dari pusat perbukuan," begitu katanya. Ia pun langsung mengambil surat itu di meja Satpam. Sesampai di ruang guru, ia membuka isi amplop. Ternyata isinya adalah pemanggilannya sebagai salah satu finalis pemenang lomba naskah buku pengayaan tahun 2009. Ia pun diminta untuk hadir di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Beberapa hari kemudian, ia sudah berada di sebuah hotel mewah di Jakarta Barat. Ia bertemu dengan teman-teman finalis lainnya. Satu demi satu, para finalis diwawancarai. Tak terkecuali juga dirinya yang sangat gugup ketika diwawancarai oleh Dewan Juri. Malam hari, Dewan Juri mengumumkan pemenangnya. Dan ia terpilih menjadi juara pertamanya. Ia mendapatkan uang Rp20 juta. Sungguh suatu kejutan yang tak pernah terbayangkan. Ia pun menangis dalam kebahagiaan. Ia bersyukur dan sangat bersyukur atas terkabulnya doa yang dipanjatkan di setiap salat dan salat tahajudnya. Di dalam hotel, ia hitung uang tersebut bersama salah seorang temannya yang ada di kamarnya. Ia menikmati saat-saat menjadi seorang jutawan baru. Seorang guru yang tiba-tiba menjadi seorang jutawan. Seorang guru yang sehari dapat uang cash Rp20 juta. Sebuah kisah nyata yang harus saya bagikan kepada semua orang. Begitu kata Pak Wijaya. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk berbagi. Itulah kisah nyata seorang guru. Kini rumahnya sudah direnovasi.
Pak, salat tahajud memang memiliki kekuatan yang dahsyat untuk memecahkan persoalan hidup. Akan tetapi tidak serta-merta dengan salat tahajud kita langsung kaya, atau dengan salat tahajud kita langsung sembuh, tetapi perlu adanya spirit tahajud, hasrat menjalani hidup yang tercermin dari sikap pelakunya. Pelaku salat tahajud harus memiliki niat yang baik. Berniat haruslah tulus semata-mata karena Allah. Namun bukan berarti kita tidak boleh meminta yang lainnya. Kita boleh salat tahajud untuk mendapatkan sesuatu. Niat itu harus kita pasrahkan karena Allah semata. Misalnya kita salat tahajud karena ingin mendapatkan limpahan rezeki di dunia, maka sebaiknya niat menginginkan limpahan rezeki tersebut karena Allah. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah berusaha, berdoa, dan bersyukur. Seseorang yang menjalani tahajud secara rutin tetapi tidak melakukan apa-apa tentu bukanlah satu cara pandang yang baik. Selain bertahajud, seorang diharuskan juga berusaha dengan semaksimal mungkin sehingga Allah benar-benar akan memberikan apa yang kita inginkan melihat usaha kita yang begitu kuat. Setelah berusaha, kita juga harus berdoa. Selesai salat tahajud, sempatkanlah berdoa, karena kekuatan doa sangatlah berpengaruh bagi terkabulnya doa itu sendiri. Jika seandainya ia sudah diberikan kelapangan dan bantuan oleh Allah, jangan lupa bersyukur. Selain itu, yang tak kalah penting adalah meskipun kita sudah kaya ataupun sudah sembuh dari penyakit, tetaplah melakukan sholat tahajud. Wallahu a'lam.